Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video kasus yang berjudul Making the Numbers or Faking the Numbers atau membuat angka atau memasukkan angka. Sebelum kami mempresentasikan video kasus, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Umi Safiatul Hani dengan NIM 141221189. Saya Disa Isnavandini dengan NIM 141221185. Saya Salsa Sabrina dengan NIM 141221186. Saya Nafila Rama Alzaina dengan NIM 141221187. Saya Gilang Dian Prasetyo dengan NIM 141221188. Next. Video kasus. Di dunia nyata, banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diprediksi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan harga sahamnya. Misalnya, ketika salah satu paritel terbesar negara Maldives mengumumkan penjualan yang lebih rendah dari perkiraan pada pertengahan 2016. Analisis dan investor kecewa dan nilai sahamnya turun 15% hanya dalam satu hari. Faktor lain termasuk pesaing menurunkan harga mereka atau memperkenalkan produk unggulan, meningkatkan biaya, menaikkan suku bunga, dan anjloknya daya beli konsumen. Dihadapkan dengan prospek merilis hasil keuangan yang jauh dari harapan Wall Street, manajer mungkin merasakan tekanan kuat untuk membuat angka dengan menggunakan berbagai teknik akuntansi. Dalam beberapa kasus, manajer bahkan mungkin menggunakan kecurangan akuntansi untuk meningkatkan penjualan dan laba serta mengurangi biaya. Pertimbangkan situasi hipotetis di Commodore Appliances, sebuah perusahaan fiktif yang menjual ke Home Depot, Lowe's, dan rantai retail besar lainnya. Margaret, selaku wakil presiden penjualan, mengatakan kepada Rob, seorang manajer distrik, bahwa penjualan perusahaan turun 10% pada kuartal saat ini. Dia menunjukkan bahwa penjualan di distrik Rob turun 20% dan menyatakan bahwa manajer tingkat yang lebih tinggi ingin dia meningkatkan angka bulan ini menggunakan book and hold, yang berarti mencatat transaksi penjualan di masa mendatang pada periode saat ini. Next. Selanjutnya, Rob ragu-ragu mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan momen penjualan. Menurutnya, book and hold bukanlah praktik bisnis yang baik meskipun itu legal. Margaret mengisyaratkan bahwa Rob akan kehilangan pekerjaannya jika angka penjualannya tidak terlihat lebih baik dan menekankan bahwa dia memerlukan pendekatan book and hold untuk 1 bulan saja. Rob menyadari bahwa jika dia tidak ikut, dia tidak akan bekerja di Commodore lebih lama lagi. Bertemu dengan Kevin, salah satu auditor Commodore. Mengetahui bahwa book and hold memenuhi GAAP, Kevin menekankan bahwa pelanggan harus bersedia mengambil hak atas barang sebelum dikirim atau ditagih. Setiap penjualan book and hold harus nyata, didukung oleh dokumentasi seperti email ke dan dari pembeli, dan transaksi harus diselesaikan dalam waktu dekat. Rob berada di persimpangan jalan. Angka penjualannya harus lebih tinggi jika Commodore ingin mencapai target kinerjanya. Namun, dia tidak tahu persis kapan atau apakah jika benar-benar akan menyelesaikan penjualan book and hold yang mungkin dia laporkan bulan ini. Dia tidak ingin menyesatkan siapapun, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan pekerjaannya atau membahayakan pekerjaan orang lain dengan menolak melakukan apa yang diminta. Rob yakin bahwa dia dapat meningkatkan penjualan listriknya dalam jangka panjang. Namun, eksekutif Commodore menekan Rob untuk membuat angka penjualan terlihat lebih baik saat ini. Next.
Pertanyaan yang pertama, apa implikasi etika dan hukum dari penggunaan praktik akuntansi seperti teknik book and hold untuk mempercepat pendapatan dan meningkatkan pendapatan perusahaan? Teknik book and hold memiliki arti pencatat penjualan atau transaksi di masa mendatang pada periode berjalan. Menurut Bright et al., teknik book and hold adalah legal dan memenuhi prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP. Namun, menurut kami tidak etis jika menggunakan praktik akuntansi ini untuk meningkatkan laba karena praktik ini memiliki banyak konsekuensi, antara lain satu, kebangkrutan dan anjloknya saham perusahaan karena peningkatan penjualan atau biaya yang tidak dilaporkan. Dua, perusahaan atau akuntan kehilangan kredibilitas di pasar jika ditemukan kecurangan akuntansi. Tiga, kepercayaan yang dibangun di perusahaan dalam jangka waktu yang lama oleh investor dan karyawannya dapat hilang karena praktik akuntansi tersebut. 4. Jika perusahaan melakukan praktik akuntansi yang tidak tepat, hal itu dapat mempengaruhi kesediaan pemasok dan pelanggan untuk berbisnis dengan perusahaan tersebut, sehingga dapat menyebabkan kehancuran bisnis. Dan yang terakhir, apabila manajemen perusahaan tidak etis sampai melakukan kecurangan akuntansi, perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Pertanyaan kedua, mengapa auditor Commodore bersikeras bahwa Rob mendokumentasikan setiap penjualan yang dipesan dengan teknik book and hold? Jawabannya, Commodore yang dipekerjakan auditor Rob ingin agar Rob menggunakan metode book and hold karena masih menjadi bagian dari prinsip akuntansi atau memenuhi GAAP. Setiap penjualan pembukuan harus nyata didukung oleh dokumentasi seperti email untuk dan dari pembeli. Dan transaksi harus diselesaikan dalam waktu yang dekat karena teknik ini akan membantu perusahaan memenuhi tujuan keuangannya dan juga memenuhi GAAP. Auditor meminta Rob untuk mendokumentasikan setiap penjualan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jika Anda berada dalam situasi Rob, apakah Anda setuju untuk menggunakan teknik book and hold bulan ini untuk mempercepat pendapatan? Yaitu jawabannya tidak setuju karena Rob telah yakin untuk bisa mendapatkan peningkatan dalam penjualan jangka panjang dan mendapatkan target keuangan perusahaan kembali. Memanipulasi angka untuk keuntungan jangka pendek akan berdampak pada perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun angkanya lebih rendah pada kuartal ini, di mana hal ini dapat mempengaruhi harga saham perusahaan untuk sementara. Tetapi dalam jangka panjang, Rob yakin akan mendapatkan pangsa pasar dan meningkatkan angka penjualan. Lalu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4, bayangkan Commodore telah mengambil pinjaman jutaan dolar yang harus dilunasi di tahun depan. Bagaimana pemberi pinjaman bereaksi jika mengetahui Commodore menggunakan metode book and hold untuk membuat pendapatan terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya? Jawabannya adalah pemberi pinjaman dapat mengajukan keluhan kepada maksud saya, pemberi pinjaman dapat mengajukan keluhan dengan SEC atau United States Security and Exchange Commission dan meminta penyelidikan pelanggaran GAAP dan penipuan dalam pengakuan pendapatan. Citra publik dari Commodore akan dipengaruhi oleh implikasi masalah etika. Sekian presentasi video kasus dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau menghubungi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.